Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ahli baitihi wa ashabi ajma'in. Qaulu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Hadratil muhtaramin, para alim, para ulama, sesepuh bini sepuh, segenap bapak ibu dan guru SMA Maryam dan semua siswa-siswi SMA Maryam kelas 10, 11, 12 yang insyaallah selalu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, yang insyaallah mendapatkan rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, dan termasuk yang hadir saat ini adalah calon-calon pemimpin dunia. Allahumma amin. Calon-calon Imam Masjidil Haram, calon-calon presiden, dan insyaallah adalah calon-calon penghuni surga. Amin ya rabbal alamin. Mari kita awali dengan baca doa thalabul ilmi. Moga-moga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, ilmu yang mengantarkan kita semuanya selamat dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita baca shalawat asy terlebih dahulu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashiri dhalimin bil-dhalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashiri dhalimin bil-dhalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Melanjutkan yang kemarin, hal-hal yang menyebabkan orang itu mandi wajib. Masih ingat? Pertama, karena pertemuan alat kelamin laki dan perempuan. Mohon maaf, masuk maupun tidak masuk, hanya di depan pintu, ketuk-ketuk pintu itu sudah mandi, lebih aman gitu. Yang kedua adalah karena keluarnya mani, ya, sesuatu yang keluar baik karena ada yang merespon maupun tidak, alias mungkin mohon maaf karena hubungan jima suami istri, atau mungkin karena dipermainkan sendiri. Kalau laki-laki namanya nani, kalau perempuan namanya masturbasi. Ya, jadi kalau nanti yang perempuan tuh head, maka boleh pakai tangannya istri untuk memainkan kenikmatan. Oke. Yang ketiga karena kematian. Yang empat kemarin karena haid, sekarang karena nifas. Yang kelima karena nifas. Nifas ini adalah proses darah keluar karena melahirkan seorang bayi.
ya, karena melahirkan anak bayi yang kemudian diikuti dengan yang namanya nifas. Berapa jumlahnya atau berapa harinya, minim belum ada kesepakatan, karena tergantung masing-masing orang. Ada yang kalau 1 hari itu seperti putrinya Kanjeng Nabi Siti Fatimah, menurut riwayat nifasnya 1 hari saja, setelah itu selesai, gak nifas mana. Tapi kalau model-model, mohon maaf, perempuan sekarang tidak ada. Rata-rata 40 hari rata-rata. Kalau menurut Imam Syafi'i minimal 40 hari, maksimal 60 hari. Versinya Imam Syafi'i, umumnya 40 hari. Kalau menurut Imam Hanafi adalah maksimal 40 hari. Sehingga kalau sudah 40 hari lebih, itu dihitung menjadi darah istihadah. Sama dengan kemarin, masih ingat yang haid? Kalau Imam Syafi'i maksimal 10 hari, Imam Syafi'i 12 hari, Imam Hanafi 10 hari. Kenapa? Nek Imam Hanafi 10 hari supaya perempuan tidak banyak liburnya, cek akeh ibadai. Sebulan itu kan kurang lebih ada 30 hari. Nek gali boleh 15 dino, berarti 15 dino itu ibadai. Nek Imam Hanafi gak akeh, berarti 20 hari perempuan untuk ibadah. Oke, understand? Supaya nanti tahu kalau versi Imam Syafi'i haidnya maksimal 15 hari. Nek Imam Hanafi 10 hari. Nek nifas menurut Imam Syafi'i maksimal 60 hari. Kalau Imam Hanafi maksimal 40 hari. Understand? Halo? Kudu paham lo ya. Ojo tola-tole, ojo paham takoni. Oke. Yang berikutnya terkait dengan nifas. Ada pendapat yang menyebutkan nifas itu ada yang 11 hari, 20 hari, dan 30 hari. Ada. Memang kondisi orang masing-masing. Ada 11 hari selesai, ada yang 20 hari selesai, 30 hari selesai. Tapi umumnya rata-rata 40 hari. Sekarang terkait dengan larangan perempuan haid dan nifas. Ini kurang lebih ada 8 larangan perempuan haid dan nifas. Ditulis. 1. Larangan bagi wanita haid dan nifas. 1. Mandi wajib. Wong gurung wayahe kok wis mandi, maka tidak boleh. Mandi wajib, ya itu tidak boleh. Pak, kalau wudhu Pak, bagusnya perempuan haid, perempuan nifas itu wudhu tidak apa-apa, rutinkan wudhu, bagus. Di samping untuk kesehatan, juga untuk kebaikan dari berbagai macam hal-hal dari godaan setan. Loh Pak, kan tidak bisa sholat, tidak bisa baca Quran. Ya, memang bagus sekali kalau perempuan wudhu, tidak ada larangan. Cuma nanti jangan juga sholat, tidak boleh. Mandi wajib. Pak, gawatel rambutku Pak, ya kan? Nek gak tak tak mandini, tak keramasi, itu guatel. Kalau emang guatel dan darurat, maka silakan. Cuma bagusnya perempuan jangan mandi wajib, alias mandi yang dikujuri tubuhnya mulai dari rambut sampai kaki. Kenapa? Nanti dikhawatirkan ketika mandi seperti itu ada rambutnya yang
rontok, senajan mungkin walaupun kadang gak diadusi ya kadang rontok karena sisiri. Cuma lebih hati-hatinya rambut yang disisiri dikumpulkan, engko didusi bareng wayahe adus. Walaupun memang ada menyatakan kalau memang tidak disengaja ya tidak apa-apa, karena memang tidak sengaja. Oke, pendapat silakan ikut yang mana. Kalau yang ikut hati-hati, jika ada potongan tubuh, mungkin ketokan kuku, mungkin rambut yang rontok, yang hilang dari peredaran, itu dikumpulkan jadi satu, nanti waktunya mandi dimandikan. Dan memang dilarang ketika posisi jinabat atau posisi junub atau posisi lagi kondisi hadas besar, itu larangan untuk potong rambut, termasuk potong kuku. Makanya perempuan itu paling bagus ketika suci dan cepat potong kuku. Soalnya perempuan kan rada suwe. Bagaimana kalau terpaksa, Pak? Karena sekolah kan ada aturan, khususnya yang perempuan ya, kan ada aturan, maka silakan dipotong tapi dikumpulkan, lebih bagus. Pak, kalau yang laki-laki Pak, potong kuku Pak, kan di sekolah ada potong kuku, kemudian saya masih punya hadas besar, yo nemen ya, lanang kok gak cepet adus ku nemen, iling-iling nang sekolah, lho aku gurung adus, bagaimana nang cepet adus? Pak, wis kadung sholat subuh ya Pak, lali Pak. Nah, subuh dikodoi. Kalau masih ada waktu sholat subuh, maka segera mandi dan kemudian sholat subuh. Ini tidak ada subuh dikodoi, mandi sih kemudian sholat subuh, lebih aman. Understand? Oke, itu ya. Jadi jangan mandi wajib. Pak, saya punya suami Pak yang perempuan. Rambut saya kalau tidak saya mandikan di samping gatel, terus ambune kan gak enak. Kalau berkali-kali, apa mana bantale gak pernah diumbah, otomatis bantale rambutnya mungkin enak ambune, tapi kena bantal ambune gak enak, akhirnya rambutnya melok gak enak. Jika memang alasan seperti itu dalam rangka menyenangkan suami, maka diperbolehkan. Tapi insya Allah suami juga ngerti. Nah, ketika perempuan haid yang pernah saya sampaikan itu temperamennya tinggi, naik, biasanya gampang muringan, maka sing laki-laki yo ojo garai, ya. Sing perempuan yang ngono ojo garai, cek gak di garai. Oke, understand? Itu ya. Jadi tidak boleh mandi wajib kecuali darurat. Ad-daruratu tubihul mahdurat. Segala yang terlarang kalau darurat itu diperbolehkan. Yang kedua, sholat ini larangan keras. Tidak oleh perempuan haid ataupun nifas itu ternyata sholat, tidak boleh. Loh Pak, saya kan punya hutang. Tidak punya hutang. Kalau memang sholat ya tetap. Maka Kanjeng Nabi dawuh, kalau sholat tidak perlu diqodoi, tapi kalau puasa wajib diqodoi. Perempuan hanya wajib untuk qodho puasa, bukan wajib sholat. Nah, cuma ada perbedaan seperti ini. Para ulama ada yang mengatakan demikian, jika pas waktu haidnya itu belum sholat duhur, katakanlah duhur itu ya, ada kesempatan sholat duhur. Halo, yang laki-laki dengarkan, ada kesempatan sholat duhur, katakanlah jam 11:30 ini duhur kan, kalian masih belum haid, masih suci, dan gak segera sholat duhur. Ini yang kemudian jadi masalah, ya. Terus kemudian jam 12
atau mungkin setengah 1 yang perempuan haid. Maka bagaimana? Ada yang mengatakan cukup mengganti sholat duhur saja. Ada mengatakan karena duhur sama asar itu bisa dijamak, maka gantinya duhur sama asar. Silakan pilih yang mana. Ini yang saya khawatirkan tuh ini. Jadi kenapa sholat tepat waktu itu penting sekali, jaganya seperti ini. Kalau perempuan itu haid terus kemudian tidak segera sholat, itu nanti bahayanya itu. Akhirnya nanti dia kena yang namanya qadha sholat. Sehingga seringkali saya sampaikan, kalau di Maryam upayakan sholat tepat waktu, sehingga nanti ono opo-opo guru nih gak kena pitakone malah ikat. Maka saya sudah menyampaikan seperti ini, tugasnya para guru seterusnya untuk meneruskan. Dene gak meneruskan, maka ditanggung guru nih sing brengkel, gitu kan? Gak harus pelajaran sih, gak apa-apa tanggungan BE ono santri murid sing ternyata ada waktunya sholat terus kemudian head itu akhirnya kena dampak guru nih. Efeknya nanti siang tanggung jawab paling atas kepala sekolah. Kalau guru agama ini gak ngandani, maka guru agama ini kena. Berhubung saya sudah menyiarkan lewat ini dan lewat YouTube, silakan nanti dilihat masing-masing, maka saya sudah bebas dari tanggung jawab. Takkan malaikat, kamu ini no, sampun malaikat dibukti, monggo jadikan kersane YouTube pulau. Itu guyonane. Jadi itu ya dilarang sholat. Nah nanti lagi kalau suci sama, kalau suci dan tidak segera mandi ada dua pendapat. Nih pas waktunya duhur, maka terus kemudian mohon maaf waktunya asar, karena asar itu bisa dengan duhur, maka ada yang mengatakan duhur sama asar ganteni. Tapi ada yang mengatakan cukup asar saja, karena waktu asar dia baru suci. Sampai sini paham? Saya perempuan paham ya? Oke, gak paham ya teman, jelas. Yang ketiga, larangan puasa. Tidak boleh puasa. Pak, kalau yang laki-laki Pak, seperti kemarin Ramadan, tiba saat turunnya Ramadan mimpi basah Pak. Ya, mimpi basah. Sementara sudah waktunya subuh. Bagaimana puasa saya? Lanjutkan puasanya, tapi dan segera mandi, terus kemudian sholat subuh. BBE ono sing puasa sunah. Ya, kalau ada puasa sunnah tetap laksanakan puasa. Toh melaksanakan hal itu tidak di siang hari. Lupa kalau saya siang hari mimpi basah, siang hari basah, mimpinya tidak disengaja, maka otomatis dia tidak membatalkan puasa. Nih disengaja dalam artian tangannya dulina, ya enak-enak jampi itu, terus tangannya geradul, tangannya jemur menyentuh apa, akhirnya muncul suasana seperti itu, terasa keluar sesuatu di celananya, dia keluar Pulau Madura, maka dia poso batal. Understand? Yes. Yang keempat, tawaf. Tidak boleh orang yang haid ataupun nifas, hadas besar, tawaf harus mandi terlebih dahulu. Lupa, aku kadung bayar ya Pak. Sekarang gitu kan. Sekarang ini alhamdulillah saatnya berangkat haji sudah kloter ke 8, 9 kalau tidak salah. Antara itu. Kemarin saya mengantarkan bule saya di Lamongan, itu sudah kloter ke 7. Nah, itu kemudian tidak boleh tawaf. Pak, saya sangat ingin sekali Pak ibadah haji. Ketika ada bis yang lewat ya, atau mungkin setiap hari silakan nyambangono asrama haji. Ketika ada hajian, atau ada masjid, ada bis, itu langsung kentek dilantik, ya Allah saya ingin berangkat haji. Insya Allah gak suwe cepat berangkat haji. Syukur-syukur kemudian mau ya Allah saya ingin berangkat haji, Al-Fatihah. Insya Allah. Ojo menengahi.
Lho ono bis lewat, mosok ngono dok. Ya, lewat ono bis lewat hajian, aja ngono tok tersentuh atine sing malah maca gini. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wa ni'mata lak mulk la syarika lak al-Fatihah. Itu namanya apa? Arek enggak boleh tawaf. Enggak boleh tawaf kalau punya hadas besar. Oke. Nah, kalau ibadah yang lainnya boleh. Contoh sa'i. Contoh nanti ibadah-ibadah yang lainnya yang masih diperbolehkan untuk punya hadas itu silakan. Tapi kalau tawaf karena dalam masjid dan itu ibadah mirip seperti sholat, batal pun wudunya, dia harus wudu lagi kalau tawaf. 5. Membaca, memegang dan membawa Al-Quran. Larangan keras. Membaca, memegang dan membaca Al-Quran itu tidak boleh bagi seorang perempuan yang haid maupun nifas. Tidak boleh. Lupa, kalau saya hafidh, penghafal Quran, maka boleh deres. Deres, tahu deres ya? Deres itu membaca yang sudah dihafalkan, tidak boleh nambah. Kenapa? Kalau hafalan itu tidak dideres, cepatlah lali. Ya, tapi apal Quran ojo wedi lali. Wong apal itu gandengane lali. Wis apal wae. Lho, bahkan katanya orang itu kalau hafal Quran terus kemudian nanti akan dilaknat oleh Al-Quran karena dia tidak melanyakan padahal dia sudah hafal. Ya, kalau semua hafidhuh diludeni ngono, yo gak ono sing gelem apa? Ndak, orang yang pokoknya tidak sengaja ya, maksudnya tidak dilewatno. Wis mari apal Quran sak tahun baru dianu, yaitu si mana kalau seperti itu. Tapi yang jelas orang hafal Quran itu mesti gandengane lali. Jangankan seperti ustadz yang ngajar, jangankan yang sampean lagi menghafalkan. Syekh Abdurrahman As-Sudais itu masih lupa, padahal beliau bendinone apal Quran ngimami. Jadi apal Quran lali itu tidak apa-apa, gandengane, asal tidak disengaja untuk tidak menghafalkan dari matian sengaja dilalekno. Wis gak apaan itu mana. Dan ayo dadi keluargane Gusti Allah. Caranya apal Quran. Hum ahlullah. Ya, siapa Allah? Hafidul Quran. Orang yang menghafalkan Quran dan di keluargane Gusti Allah. Maka rata-rata orang hafal Quran rata-rata itu hidupnya terjamin. Mungkin gak sugih tapi uripe barokah. 1. Yang kedua, jasadnya utuh. Maka kalau pengen jasadnya utuh, sing sering hafal Quran. Pak, aku mau apane Al-Ikhlas, ya dikembangno lah. Musuh Al-Ikhlas terkembangno. Di Maryam ini ada yang namanya kriteria khusus. Kelas 10 bagaimana, kelas 11 bagaimana, 12 bagaimana, harus bisa khatam sekian juz. Itu dilaksanakan, dinikmati dan diikuti. Yakin nanti suatu saat apa yang dicetuskan oleh Maryam nanti akan kanggo pada saatnya. Kapan Pak? Bukan belum saiki. BBE nanti diantara kalian ada yang jadi bunyai, jadi Pak Yai, wae dalil metu Qur'ani. 1. Yang kedua, sudah banyak yang namanya ngelamar di perguruan tinggi, masuk perguruan tinggi, masuk di tentara, polisi. Itu yang diprioritaskan rata-rata hafal Quran, ada prioritas khusus bahkan beasiswa. Manfaatkan itu. Kalau mohon maaf ya, nek ngerasa gak patut pinter apal Quran digetno. Understand? Apalan Quran digetno, engko BBE barokah apalan Quran dadi
pengusaha. Allahumma pengusaha Al-Quran kan enak gitu duit. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laisa waqa'atiha kadhiba khafidatun rafiyah. Lumayan oleh 1 juta. Mana kalau kasih apa ganti mana? Ar-Rahman 'allamal Quran dan seterusnya. Wah, yakin enak. Apa mana? Mohon maaf ya, punya suami istri podo hafal Quran. Wah, hebat. Ada santri ada anak sini yang suami istrinya itu adalah hafal Quran. Siapa? Mas Imam Mahfud. Itu luar biasa. Santri hanya saya ini baru produk santri itu dan mungkin anak Maryam yang dia hafal Quran 30 juz sak istrinya. Itu nikah itu ya gak duwe bondo apa. Kebetulan morotuane rodok lumayan. Nikah tidak lama dikasih sepeda anyar vario yang 150 anyar itu kok. Tidak lama karena istrinya alhamdulillah sekarang sudah dapat 2-3 bulan. Tidak lama Mas Imam itu di sekolah nanggone mobil di kursus akhirnya saya dicekeli mobil ngono kudu tiruan. Jadi urip iku enak. Ya, hanya itu tok ya sing kelihatan. Sing lainnya belum kelihatan. Oke. Ya nanti suatu saat kalau memang perlu Bu Yuni bisa mendatangkan seperti itu untuk memberikan motivasi hafal Quran itu bisa seperti ini diantaranya. Jadi jangan khawatir. Pasti bermanfaat. Yang keenam, masuk duduk dan iktikaf di dalam masjid. Tidak boleh di dalam masjid. Kalau dalam masjid, dalam itu ya, itu yang aula. Kalau sini ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan tidak boleh, ada yang mengatakan boleh. Yang mengatakan boleh asal masih bisa menjaga kesucian atau tidak sampai kotor, maka silakan. Alias mohon maaf, tidak sampai tembus. Dan rata-rata mohon maaf sekarang kan sudah banyak pembalut yang aman. Bahkan pembalut itu yang bisa terbang. Pakai sayap tuh, ya kan bisa terbang. Jadi aneh-aneh. Yang ke-7, bersetubuh meski dengan penghalang. Ya mohon maaf, kan ada penghalang yang namanya KONDON. Wajah diri. Itu ketika berkumpul suami istri tidak boleh, bukan penghalang maupun langsung. Kenapa? Khawatir nanti efeknya ya. Di samping haram dan nanti efeknya itu kalau jadi anak, mohon maaf, biasanya anak cacat, keterbelakangan mental, IQ-nya rendah, kategori tidak, atau mungkin malah cacat, tidak sempurna. Tapi jangan dirasani, dilokno kalau ada orang yang cacat. Belum tentu seperti itu, bisa juga menjadi ujian Gusti Allah. Tapi yang jelas hati-hati. Ada yang mengatakan kalau suami istri berkumpul waktu haid itu anaknya sudah di penyakit lepra, penyakit kulit belang-belang tuh, putih-putih. Balik mana ojo merasani. Nggo nak wong sing penyakit lepra berarti wong tuamu dhisik ngono ya ojo. Jangan, tak boleh. Sakno. Yoni gak berarti kan menuduh tanpa bukti. Yang ke-8, talak itu pegatan, cerai, itu tidak boleh pada waktu haid maupun nifas. Oke. Sementara itu terkait dengan larangan wanita haid dan nifas. Moga-moga jadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, dan moga-moga mengantarkan kita semuanya menjadi orang-orang yang tambah ilmunya, tambah manfaati, dan moga-moga barokah untuk kehidupan kita, barokah rezeki kita. Termasuk kita doakan moga-moga yang berangkat haji saat ini moga-moga diberikan oleh Allah SWT menjadi haji yang mabrur. Dan kita yang sudah berangkat haji moga-moga bisa berangkat haji lagi.
Yang belum, moga-moga bisa segera menyusul untuk ibadah haji tahun depan. Allahumma amin. Kita baca talbiyah dulu 3 kali. Tirukan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Salam dulu kepada kanjeng Nabi. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habiballah. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Istighfar. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihan. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihan. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihan. Wal 'asri. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Kalamun qadim yumallu sama'u tanazzaha qawli wa fi'li wa niyati. Qalbi 'inda jali wa khairati fa ya bima ta'ni bi sirri hurufi
قلبي وسمعي ومقلاتي آمين يا رب العالمين. كفرت المجلس سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم وفقنا محمد طارق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.